الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bapak Ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala thalathi ma'ani. Di dalam Al-Qur'an takwa itu memiliki 3 pengertian. Allah Subhanahu wa taala berulang memerintahkan kepada manusia, memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Banyak sekali Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk bertakwa. Kata Imam Al-Ghazali sebagai alim besar Hujjatul Islam Syekhul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, takwa yang disebut dalam Al-Quran itu dari semua ayat-ayat yang disebutkan ala thalathi ma'ani, ada 3 pengertiannya.
Ahaduha, yang pertama, bima'na al-khasyati wal haibati, takut, rasa takut kepada Allah. Ibu, bapak pernah itu mungkin masuk ke masjid, sudah mulai sholat, baru teringat lupa kalau sepeda motornya tadi kuncinya belum ditarik. Pernah Pak? Yang bilang kuat pernah, nampaknya sering kali lupa. Pada saat kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Gawat, imam ini panjang kali dibacanya surah, kata jemaah. Kenapa dia kurang senang pada saat itu surahnya dibaca panjang? Satu, karena ingat kita ke Allah belum lagi kuat. Yang kedua, kekhawatiran kita dengan titipan Allah, masih khawatir kalau nanti dia hilang. Saya mau menyebut ketakutan kita di dalam hati hilang itu sepeda motor. Coba ditarik ke diri kita, rasa takut dengan siksa Allah nanti di akhirat. Rasa takut di dunia ini kalau Allah membiarkan kita tidak dipedulikan oleh Allah. Bukan berarti dikasih oleh Allah harta yang banyak tanda Allah sayang. Tidak. Kadang itu bisa dalam bentuk istidraj. Istidraj, dikasih tapi sudah dipersiapkan, dikasih untuk nanti dibinasakan. Dikasih tapi untuk dibinasakan. Hewan, hama di sawah, di ladang, dia tengok yang punya sawah, yang punya ladang baik hati. Kenapa? Disiapin makanan. Hewan itu merasa, ini makanan lezat. Dia tidak tahu kalau yang punya ladang mengisi di makanan itu racun supaya hewannya mati. Manusia ketika sudah murka Allah kepadanya, walaupun dalam pandangan manusia sepertinya dia bahagia mendapatkan sesuatu, itu istidraj, mau dihancurkan Allah dia, walaupun zahirnya orang melihat seolah Allah itu memberikan banyak sekali nikmat bagi dia. Itu bukan nikmat, tapi istidraj. Wa Qarun wa Haman wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Qarun, Fir'aun, Haman, nama tiga orang itu Allah sandingkan dalam Quran. Qarun banyak sekali hartanya dikasih oleh Allah. Bapak yang punya becak parkiran tadi di samping masjid gak sanggup membawa kunci gedung-gedung dari Qarun satu becak. Kunci doang, belum lagi hartanya. Wa Fir'aun, Fir'aun sebagai bos,
sekarang diibaratkan seperti gubernur di Mesir. Masih lebih tinggi lagi kedudukan Raja Namrud. Raja Namrud itu tidak hanya di satu tempat, Syam umpama, tapi sedunia. Kata Imam Ibnu Katsir, ada 4 dalam sejarah dunia ini yang diangkat sebagai raja dan rajanya seluruh dunia. 2 dari Islam, 2 dari non-Muslim. Jadi kalau sekarang ada pemimpin yang non-Muslim, jangan heran, dunia ini saja pernah dirajai oleh non-Muslim. Siapa dari Islam? Raja Sulaiman. Siapa satu lagi? Raja Dzulqarnain. Siapa dari kafir? Raja Namrud. Siapa satu lagi? Bukhtamsar. 4 ini. Firaun itu kecil. Kalau dibuat skopnya Sumatera Utara, sebetulnya Firaun itu Keplingnya itu ada di sini Kepling, Pak. Di sini kalau ada Keplingnya baik. Itu Kepling, tapi jahat. Jahat dari yudzabbi'una abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum. Tidak tanggung-tanggung kejahatan dia, karena khawatir dia nanti kekuasaannya berdasarkan mimpi yang ditakwilkan oleh tukang sihirnya. Apa arti mimpinya? Di Mesir itu nanti satu saat akan lahir anak laki-laki dan dia akan merusak kerajaan kekuasaan Firaun. Betul itu arti mimpinya? Ya Tuhan. Sepakat tukang sihirnya. Dipanggilnya Haman. Man katanya. Ya bos. Gimana ini? Ternyata tukang sihir sepakat mengartikan mimpi saya bahwa akan lahir di Mesir ini anak laki-laki. Bisa gawat kita ini. Kalau saya gawat, ente gawat juga. Kenapa? Ente kan di bawahan saya. Haman, Qarun, Fir'aun, Haman. Fir'aun, Haman, CS itu. Kata Haman, baik, kita bisirkan. Setelah diambil kesimpulan dari perpikiran panjang Fir'aun dan Haman, apa kesimpulannya? Jahatnya dia, kena rapusnya dengan dunia, dikeluarkan peraturan. Yudzabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kata Allah, dia tetapkan asal lahir anak laki-laki, bunuh. Mentang-mentang. Kalau perempuan bos, ya aja. Paling nanti dia cuma mereka saja. Lagi-lagi bunuh. Itu semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Terus suami istri, saya tidak suka kalau mereka tidur sama. Ngeri Firaun. Orang yang suami istri gak boleh sama. Kenapa? Takut dia nanti kalau nanti banyak yang melahirkan keturunan. Nah, itu semua Fir'aun, Haman yang Allah kasih ke mereka itu istidraj, dibinasakan oleh Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan makna takwa itu satu, al-khasyah, ada rasa takut. Kalau di dunia ini kita diabaikan oleh Allah, nanti di akhirat kita disiksa oleh Allah. Walaula an katabahu walaula fa'tabiru la walaula an
kataba 'alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Orang-orang yang dijauhkan Allah dari rahmatnya di dunia, la'adzabahum fid dunya, diadab Allah di dunia. Azab di dunia ini macam-macam. Azab macam-macam yang dirasakan oleh orang. Walahum fil akhirati 'adzabun nar. Di neraka nanti disiksa orang dengan siksa yang bermacam. Ada yang lidahnya digunting, ada yang kepalanya dipecahkan, ada yang perutnya besar. Banyak ragam siksa di sana. Kata Imam Al-Ghazali, takwa itu harus diartikan satu, takut dengan itu semua. Wathani, yang kedua, bima'na ta'ati wal ibadati, takwa itu diartikan dengan ketaatan dan ibadah. Jadi Bapak Ibu, malam ini, malam Senin, hadir di Masjid Al-Ikhlas ini ketaatan, ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi as-sayyara, ada dibuat oleh Allah malaikat itu khusus tugasnya mencari-cari di bumi ini perkumpulan orang. Tapi perkumpulan itu bukan membahas urusan-urusan bisnis dunia, tapi membahas tentang ilmu agama. Datanglah malaikat ke sini. Ya malaikat, ta'alau, mari sini, di sini ada majlis. Ditengoklah oleh malaikat di Masjid Al-Ikhlas banyak Bapak Ibu yang mengaji. Ditengoknya juga yang tidur. Tidur. Tengoknya juga yang makan roti. Ada masih setengah main pengajian dah habis roti. Ada masih dijaga, nanti dulu, nanti. Ya Allah, ngadu malaikat ke Allah. Tahu malaikat itu jalan itu namanya jalan Bara? Tahu. Di jalan Bara ya Allah ada Masjid Al-Ikhlas. Mereka ngaji ya Allah, ngaji akhlak, ngaji adab, ngaji tasawuf. Iya kata Allah, iya ya Allah. Padahal tahunya Allah. Tapi kan sudah supaya ada tugas malaikat. Allah enggak butuh malaikat, Allah enggak butuh nabi, Allah enggak butuh siapapun. Tapi dibuat Allah ada nabi, ada malaikat. Hikmahnya bagi kita supaya manusia sadar Allah saja yang maha, tetap dibuatnya ada petugas-petugas. Ngajarin kita manusia, hei manusia, kalaupun engkau punya harta banyak, kalaupun engkau terkenal orang hebat, jangan anggap engkau tidak butuh dengan orang. Jadi itu sebetulnya pendidikan yang diajarkan dari adanya malaikat sebagai petugas yang menurunkan rezeki, yang mencabut nyawa, yang nyiksa di kubur, yang bertanya di kubur, yang menjaga neraka, yang menjaga surga. Tak bisa Allah semua itu. Tapi Allah mengajarkan supaya manusia ini menyadari tupoksinya masing-masing sebagai makhluk sosial. Makanya ada masjid, dia ketua BKM,
dia ketua imarah, dia idarah. Pokoknya semua struktur yang ada tidak peduli, main sendiri. Bangunan dia 1 tahun dipecat masyarakat, 1 tahun. Marah masyarakat. Ada yang dikasih SK-nya dia sebagai bidang idarah. Kalau pembangunan tertentu dia yang bertanggung jawab, disingkirin sama ketua BKM yang tadi. 1 tahun lewat. 5 tahun kemudian lewat terus. Dan di dunia meninggal. Kira kita diajarkan oleh Allah supaya merasa saling membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya, yang kuat butuh yang lemah butuh yang kuat. Tidak ada yang bisa hidup kita sendiri, karena lahir pun kita ke dunia ini. Tak ada kita yang lahir langsung pakai celana, nggak pakai celana, melihat pun nggak bisa. Tapi orang ya memasangkan semua. Mati pun kita nanti orang ya memasangkan. Apa kata Allah? Hei malaikatku, itu semua yang di Masjid Al-Ikhlas, kalian menjadi saksi di akhirat. Yang makan roti, yang sudah habis, yang belum lagi, yang dapat teh manis, anak nggak dapat, lewat. Panitia lewat, nggak dapat teh manis. Itu semua kata Allah, kalian menjadi saksi. Qad ghafartu lahu, ku ampuni dosa-dosa mereka. Makalah baru dia sama apa itu? Makan aja. Saya karena nggak bisa makan roti, mana bisa makan roti yang berceramah kan? Tapi ibu kan mendengar. Jadi takwa dalam Al-Quran itu yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, ketaatan dan ibadah. Ini ketaatan. Ketika kita berislam dikasih Allah ketaatan, disebutlah nikmat itu namanya taufik. Apa itu taufik kata orang? Taufik itu kita sudah berislam, diizinkan Allah kita untuk melakukan ketaatan. Khalqut ta'ati fi 'abdihi. Dia ciptakan ketaatan pada hamba yang sudah berislam, itu namanya taufik. Makanya kalau ada orang ceramah salamnya wabillahi taufiq wal hidayah. Ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nah, hidayah itu petunjuk, bisa orang yang tak beriman jadi beriman, bisa orang yang sangat jahat jadi orang baik. Makanya ketika Nabi dilempari orang di Thaif, sebelum hijrah ke Madinah, ke Thaif dulu, Thaif. Sampai di Thaif, Nabi dilempari. Nabi dilempari sampai berdarah. Lalu datang malaikat Jibril, ya Nabi, saya kasihan melihat engkau diperlakukan demikian. Izinkanlah saya untuk membuat bukit Thaif ini saya balikkan supaya mati mereka semua. Kata Nabi Jibril, jangan. Kenapa? Hari ini mereka melempari saya, besok, tahun depan, tahun berikutnya bisa jadi ada cucu mereka yang beriman ke saya. Kalau engkau binasakan, habis sekarang. Jangan. Lalu apa doa Nabi? Allahumma qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum masih diakui Nabi lagi itu kaumnya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka buat begini ke saya karena dia belum tahu siapa saya.
Ya Allah, kalau mereka tahu saya ini kekasihmu, saya ini Rasulmu, saya ini pilihanmu, mereka tidak akan buat begitu. Ya Allah, tunjukilah mereka. Maka malaikat Jibril tak jadi melimpahkan Taif itu kepada mereka. Doa Nabi makbul. Kalau Bapak berangkat ke Taif, orang Taif, orang Mekah, orang Madinah, justru kalau dibanding orang-orang yang ada di Taif dengan orang ada di Mekah, itu orang di Taif itu lebih lembut-lembut orang. Jadi doa Nabi itu mustajab. Berarti kita contohlah kesabaran ketika ada orang yang berlaku tidak baik. Kira-kira Bapak, kalau misalkan datang ke satu tempat, diusir orang, dilempari orang, lalu datang Satpol PP, Pak, kenapa Bapak berdarah? Itu orang kampung itu saya tidak sana dilempari orang. Kata Satpol PP, kami ada 1.000 orang Pak, izinnya Bapak kami ratakan kampung ini. Kira-kira apa jawab Bapak? Kayaknya jawaban kita sama ya. Satpol PP langsung ratakan katanya kan. Berarti hati kita masih sangat kotor, sangat kotor. Kalau dibanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Rasul itu panutan. Laqad kana lakum untuk kita fi Rasulillah uswatun hasanah. Dari lini apapun kita pandang Rasul, ditarik ke kehidupan kita, Rasul itu panutan. Yang muda-muda, Rasul panutan. Yang tua-tua, Rasul pun sempat tua, Rasul panutan. Yang sudah punya istri, Rasul punya istri, Rasul panutan. Sebagai pedagang, Rasul juga panutannya. Rasul juga pernah sebagai pedagang. Sebagai pejuang militer, Rasul pun sebagai pejuang. Berapa kali Rasul berjihad, tidak pernah mundur Rasul. Rasul di depan. Kalau ada militer seperti Rasul, mantap negara ini. Maju dia ke depan. Ini enggak, bosnya hilang. Kroco-kroco maju. Nabi tidak mau maju Nabi. Kalau yang lain itu ikut. Makanya ada sahabat Nabi namanya Miqdad. Itu punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Motivasi dalam dirinya, siap mati dalam kondisi apapun kalau Rasul yang menggerakkan. Oh, itu luar biasa sahabat saya. Dua, yang ketiga, watsalitsu, arti dari takwa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Al-Imam Al-Ghazali, bima'na tanzihil qalbi 'anidz dzunubi. Takwa itu artinya hati kita bersih dari dosa. Kalau ada orang bertanya ke ibu, dosa itu sasarannya kemana? Disebut oleh Nabi, kalau diibaratkan lobe bapak itu putih, putih semuanya. Mukena ibu putih semuanya. Sunnah mukena putih. Jangan mukenanya gambar burung merpati, batik.
Di saat kita punya pena, buatlah satu titik. Belum tampak dia titiknya. Buat lagi titik yang kedua, belum lagi tampak. Tambah lagi titik yang ketiga, mulai ada kelihatan bercak kecil. Kalau titik tidak ada hentinya, orang yang nabung setiap hari 1.000, kalau puluhan tahun jutaan juga. Killan fakilan fasara jabalan. Titik demi titik, lama-lama titik-titik itu membuat lobe si bapak hilang warna putihnya. Hitam kalau tintanya hitam, biru kalau tintanya biru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, hati kita ini dengan dosa, satu dosa titik, satu dosa titik, satu dosa titik, 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 lama-lama hilang hati itu, hilang lobe. Maka kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, carilah hatimu di 3 tempat, 3 cara. 1, cari hatimu dengan datang ke majelis ilmu. Yang kedua, cari hatimu dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, cari hatimu dengan mengasingkan diri sebentar untuk melantunkan zikir kepada Allah. 3 ini. Kalau di 3 tempat ini hatimu tak engkau jumpai, mintalah hatimu itu kepada Allah, kata beliau. Apa maksud mencari hati, Bapak Ibu? Bersihkan hati dengan cara 1, datang ke majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu sebetulnya manfaatnya membersihkan hati. Kalau ada ibu bapak punya usaha jualan, berhentilah sebentar untuk hadir di majelis ilmu. Titipkan ke keluarga untuk menjaga jualan itu. Yakinlah nanti jualan makin berkah, hati ibu makin tenang. Gak mau nipu dan bayar zakat mau ya. Kalau dicek ini dari pangkal jalan Merak sampai ke pangkal jalan Kasuari, diduga kuat banyak pedagang-pedagang yang sudah cukup nisab zakatnya nggak mau bayar zakat. 1, bisa dia tidak mau, 1 bisa nggak tahu. Nah, ini terlalu sibuk dia dengan dunia. Coba datang dia ke majelis ilmu, tahu dia, ya Allah, ternyata kalau saya tidak bayar zakat, itu usaha makin kotor, jadi gak berkah. Akhirnya dia mencari ustadz yang bisa menyelesaikan bagaimana cara menunaikan zakatnya. Bersihlah. 1. Yang kedua, Quran. Ustaz kalau ceramah seringkali baca Quran. Niat saya supaya yang di majelis itu selain bersih hati saya, hati jemaahnya dengan kajian ayat Quran, itu membersihkan hati saya dan yang mendengar. Ayat Quran walaupun tidak dimengerti, kalau dibaca, dia baca di obat. Ya. Yang ketiga, luangkan waktu sebentar, ngasingkan diri. Tidak usah ibu pergi ke Sungai Sungai. Tapi di saat istri anak semua tidur, bangun aja tengah malam.
bentar sebelum bunyi kaset di masjid ngaji, sekitar setengah jam, lalu sholat, kemudian istighfar. Ingatlah presentasi nikmat yang Allah kasih dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Sekian banyak pelanggaran yang kita buat, tetap Allah tak berhenti mengasih nikmat. Kalau bapak misalkan ada anak-anak saudara yang tinggal dengan bapak kasih biaya kuliahnya, makan ditanggung, tempat tinggal nggak bayar, senang betul dia. Kalau sempat bapak minta tolong ke dia, tolong belikan dulu obat sakit kali gigi bapak, apa katanya? Bapak nyuruh-nyuruh aja, nggak mau, saya sedang main YouTube katanya. Mungkin hari itu juga bapak langsung sembuh giginya, telepon ke kampung, anakmu sudah dikeluarkan dari rumah sama ayahnya di kampung. Satu kesalahan, stop semuanya. Kita banyak kali kesalahan yang dibuat, tapi Allah terus kasih nikmat. Terus Allah kasih nikmat. Arti yang diucapkan oleh Sayyiduna Ali tadi, bagaimana supaya hati kita dibersihkan dari mana? Dari dosa. Kalau ibu punya rumah mau dijual, punya tanah mau dijual, tentu ibu satu, kalau ada orang yang mau beli rumah, perbaiki supaya dia tertarik dengan rumah. Kalau hutan dia bersihkan sikit, kalau di dalamnya masih ada bekas-bekas banjir, bersihkan sikit supaya dia tertarik. Kalau jorok, nggak tertarik dia. Kenapa kita buat bersih? Karena dia memandang benda yang mau kita jual ke dia. Dia akan nanti menerima harganya berapa yang kita tawarkan, cocok atau tidak dalam hati dia. Kalau cocok lanjut, kalau tidak ditinggalin. Kita pun demikian. Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum wala ila jasadikum, rupa kita, wajah kita. Allah tidak melihat postur tubuh kita untuk dijadikan sebagai ukuran kita mulia atau tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah pada diri kita Bapak Ibu, hatinya. Kalau hatinya dilihat oleh Allah, bersih dari dosa-dosa, bersih dari penyakit. Apa itu penyakit? Takabur, riya, hasad, sum'ah dan sebagainya. Maka Allah akan membuat nama kita diangkat sebagai pemilik nama yang dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Hati itu bukan jabatan, bukan pangkat, bukan suku, bukan harta. Sebagai penutup saya bacakan ayat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kita diciptakan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua gawat juga, perempuan pun semua nggak laku lobe. Tapi ada laki-laki, ada perempuan, ada bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Dalam satu bangsa ada suku yang banyak. Kata Allah, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Jangan anggap karena Anda orang Arab
Anda suku ini lebih mulia? Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bagus ketakwaannya. Ketakwaannya makna yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yang paling bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, dialah yang paling mulia. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuklah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawhid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala